Special Edition di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja. Yes. Apa tema hari ini, Son? Tema hari ini adalah tradisi ekstrim Indonesia yang ternyata ada juga di luar, Zat. Waduh, di luar negeri nih ya, Son ya. Di luar negeri. Makanya hari ini kita pakai warna merah-merah ya, Son, karena melambangkan nasionalisme Indonesia gitu. Oh iya, benar. Ya kan? Kalau ente kenapa ya baju merah? Pokoknya ada lah. Pokoknya ada gitu ya, Son ya. Iya, rakyat nggak perlu tahu ya kayak gitu. Nggak perlu tahu. Nggak Yang perlu penting tahu. cukup fokus sama senyuman aja, Zat. Benar. Saya sudah diam dari kemarin, tapi kali ini saya akan melawan. Itu dia. Well, itu nih lah kita mulai. Selamat datang di Special Edition yang bakalan seru banget kali ini ya kan. Selamat datang di Special Edition terbaru dari Di atas 12. Yang pertama ada sebuah tradisi di mana rakyat itu melakukan perburuan paus raksasa dengan tangan kosong, Son. Loh, memang bisa? Bisa dong, karena ini adalah merupakan tradisi dari NTT yang bernama perburuan paus Lamalera. Jadi ceritanya gini, Son. Desa Lamalera itu berdiri di atas tanah vulkanis terjal yang tidak cocok untuk bertani, Son. Karena isinya sawit semua katanya. Tanda ya ini. Jadi nenek moyang mereka itu tiba di sini antara abad ke-14 hingga ke-16 dan mereka mendapati satu kenyataan gitu di mana bahwa tanahnya itu terlalu keras, Son. Tapi ada tapinya, Son. Ternyata di depan desa mereka itu ditemukan jalur migrasi paus sperma, Son, tepatnya di Laut Sawu. Karena mereka nggak ada pilihan lain, tanahnya keras dan susah ditanam. Akhirnya mau nggak mau mereka ya makan paus gitu, karena paus merupakan salah satu sumber protein terbesar yang ada di situ, yang tentunya dibutuhkan kan untuk keberlangsungan dari kehidupan para masyarakat di desa. Dari situlah tradisi baleo lahir, Son. Dan tradisi ini itu sudah berlangsung 300 sampai 500 tahun, Son, tanpa putus sama sekali. Wah, lama ya deh. Lama. Sementara di luar negeri, tepatnya di Kepulauan Faro, itu ada sebuah tradisi yang mirip-mirip nih, Son, yang bernama Grindarap. Dan alasannya itu sama, Son. Tapi kalau ini karena tanahnya terlalu berbatu, jadi nggak ramah pertanian gitu, nggak bisa ditanam apa-apa. Sementara kawanan paus pilot itu sering lewat di laut dekat situ gitu. Sekarang coba kita bahas dulu kali ya, gimana tradisi ini tuh dijalankan. Yang pertama dari baleo dulu ya. Nah, musim berburu dari Lamalera itu berlangsung dari bulan Mei sampai Oktober biasanya. Jadi warga itu nggak nyari paus ke laut gitu. Mereka cuma nungguin di darat. Begitu seseorang melihat sirip dari kejauhan dan berteriak, "Baleo!" gitu, teriaknya gitu, Son. Seluruh desa langsung loncat ke perahu kayu nih yang nggak pakai mesin dalam hitungan menit, Son. Gitu dengan kata baleo gitu. Tapi Jakarta juga banyak sih kayak gitu sih. Yang kayak gimana ngomongnya? Baleo yuk gitu. Ada lah biasa kayak tengah-tengah malam gitu suka ada tuh kayak gitu tuh. Teriak gitu. Baleo Baleo yuk. Oh, sebenarnya yang lebih mirip kalau di Jakarta banjir gitu, naik ke perahu semua sih biasanya sih. Iya sih. Iya sih. Iya kan? Bener sih. Sebenarnya yang paling keren, Son, itu adalah peran dari Lamava, yaitu juru tikam yang berdiri di ujung haluan, Son. Jadi dia kayak pemburunya gitulah yang menusuknya. Tapi ternyata ada sebuah syarat, Son, untuk menjadi seorang Lamava. Jadi orang ini itu harus lelaki yang berbudi baik, taat beribadah, dan tidak boleh tidur bersama istrinya semalam sebelum berburu, Son. Ya kan? Itu 3 syaratnya. Di saat yang tepat ya kan, dia bakalan lari habis itu loncat, Son, ke atas tubuh paus, lalu menancapkan tombak bambu di atas punggung pausnya. Yang pausnya itu gede-gede banget, Son. Bisa mencapai belasan meter dan dengan berat puluhan ton. Loh, tadi katanya tangan kosong. Maksudnya tangan kirinya yang kosong, Son. Iya, kanannya megang tombak bambu ini, maksudnya begitu. Iya. Tapi masih ini sih konvensional ya. Konvensional ya, bukan alat. Nah, selesai, kan kadang ada yang pakai jangkar yang ditembak itu kan. Iya kan kalau sekarang kan. Ini pakai tombak bambu doang. Tapi nggak langsung selesai begitu aja, Son. Karena ternyata setelah dia menancapkan bambu itu pertarungannya bisa memakan waktu berjam-jam tuh sama pausnya, Son. Oh, nggak langsung selesai soalnya. Nggak langsung nyerah pausnya. Dan dari hasil perburuannya nggak ada bagian paus yang terbuang, Son. Dan para janda serta orang miskin itu biasanya diberi bagian terlebih dahulu daripada orang yang lainnya gitu. Nah, sekarang kita ngomongin yang di Kepulauan Faro ya. Kalau Grindarap itu dia bekerjanya rame-rame, Son. Jadi biasanya kawanan paus itu digiring pakai perahu dulu ke teluk yang rada dangkal. Abis itu ya warga di pantainya langsung nyayurin pausnya gitu, Son. Ya kan? Begitu. Sekali lagi saya cinta hewan ya, tapi ya mau gimana lagi ini tradisi gitu ya. Tradisi. Dia lebih efisien sih ya, karena kan kalau yang tadi yang Indonesia pausnya tinggal nyelam selesai langsung kan. Misalnya kaburnya nyelam gitu kan, juar cabut nggak bisa nangkepnya kan. Iya, kalau ini kan dibawa dulu ke tempat dangkal. Iya, dibawa dulu ke tempat dangkal dan dikeroyok gitu mungkin ya, rame-rame kan nyerangnya kan. Kan Gerindra kan emang suka koalisi kan soalnya kan. Iyalah, jangan sampai ada oposisi itu. Haram itu. Iya. Dan ternyata, Son, International Whaling Commission ini
ini memberikan pengecualian resmi Son untuk Lamalera dalam kategori Aboriginal Subsistence Whaling, di mana tradisi ini itu dimasukkan dalam kategori perburuan adat untuk kebutuhan hidup dan budaya, jadi bukan komersial. Terus habis itu ada seorang peneliti dari Apex Environmental Program yang bernama Dr. Benjamin Kahn itu telah menyatakan bahwa skala perburuan dari Lamalera ini itu jauh di ambang batas yang bisa mengancam populasi paus Son, makanya masih dibolehin gitu. Jadi ya tradisi ini mungkin masih boleh berjalan gitu ya, karena ada pengecualian gitu. Yang penting selama nggak di trading, di ekspor apa, nah itu Bener. salah. Siripnya gitu frozen gitu misalnya gitu ya Son ya. Aduh. Sebuah negara gitu misalnya ya. Iya, berat itu. Baru intervensi dari UniChef gitu sebelum siripnya nyampe ke chef. Iya, tapi Intervensi dulu sama UniChef sebelum siripnya nyampe ke chef. itu lebih ke hiu itu, bukan paus. Oh iya salah. Lebih ke hiu itu. Oh iya benar. Tapi yang gila ya Son, Paus sperma itu kan adalah salah satu paus yang terbesar kan yang ada di laut gitu kan. Bahkan sedikit pergerakan dari ekornya aja itu bisa menghancurkan satu perahu kecil gitu dengan mudah. Tapi ya cuma satu orang doang yang ngelawan, yang Lamava itu Son. Maksudnya bisa loh ngalahin paus sperma itu. Tapi emang nggak nyerang balik sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya Kan pasti rocking begini-begini. Iya. Jadi bisa dibilang ya lebih butuh skill gitu daripada yang Grinda drop tadi gitu kan. Karena satu lawan paus gede banget tuh bayangin coba. Satu orang doang loh. Iya sih, susah juga ya. Anggapannya dia gini-gini terus ya. Ente naik ke atas banteng aja pasti udah puyang-puyang kan palanya kan. Lebih parah banteng dong. Loh ini yang lebih gede lah, orang begini-begini kok jogger. Tapi kan kalau Belum airnya gitu. Iya sih. Tapi banteng kan Gimana sih? cepet gitu kan. Lu lihat kan kalau misalnya itu kan parah banget. Ya tahu emang parah. Tapi ini kan sampai nyemplung ke dalam sampai kemana? Iya. Auto muntah-muntah sih pasti langsung. Belum yang kayak lompat-lompat yang zeng geplegar gitu ya. Itu ya gitu. Pecah sih emang. Lo harus megangin bambunya terus kayak gini. Selesai sih. Asin lagi Harry. Iyalah. Yang selanjutnya nih Syed, ada tradisi menusuk tubuh tanpa rasa sakit. Kebal ini ya. Bener. Kayak limbat nih berarti ya. Yang bernama Tatung, tepatnya di Singkawang, Kalimantan Barat. Oh, provinsi kesukaan saya tuh. Emang kenapa nggak boleh suka Singkawang emang? Gue suka semua provinsi di Indonesia. Jadi di sekitar tahun 1737, para imigran Tionghoa dari suku Hakka itu kan mulai banyak menetap di daerah Kalimantan Barat, tapi sebagai penambang emas ya. Nah, selama tinggal di sana, mereka itu ternyata membawa tradisi Tao Senda, yaitu ritual di mana seseorang menjadi medium dari roh dewa untuk mengusir energi jahat. Nah, seiring waktu, tradisi ini mulai mencampur dengan kepercayaan lokal ya, yaitu Dayak dan Melayu. Hasilnya, Singkawang menjadi satu-satunya tempat di dunia dengan perayaan Cap Gomeh yang diisi ratusan tatung aktif dari 3 etnis yang berbeda. Ada Tionghoa, Dayak, sama Melayu. Sama kopinya juga enak kalau nggak salah di sana. yang jual pakai kutang. Taki. Ada terkenal. Taki. Iya kali ya. Sama nasi telurnya. Oh, Ponti suwi. Oh iya salah. Salah lagi beda ya. Ponti itu. Nah, yang di luar juga ada mirip-mirip nih. Namanya tradisi Taipusam, yang berasal dari tradisi Hindu Tamil yang udah berusia ribuan tahun, Zed. Sebagai bentuk penebusan dosa kepada dewa Murugan. Terus ada juga satu lagi, namanya Vegetarian Festival. Wah. Nah, ini di Thailand, Zed, Phuket. Yang nyemprot-nyemprot pakai pisau air itu ya? Bukan Oh, sih. bukan. Itu apa lagi namanya? Songkran namanya itu. Songkran. Sian deh lo nggak tahu. Kalau itu udah lama juga sih, itu dari abad ke-19 sebagai ritual buat nolak wabah penyakit justru itu. Nah, sekarang gue jelasin cara kerjanya gimana ya. Pertama yang di Singkawang dulu nih, Tatung tadi. Dia itu sebelum eksekusi, mereka ngejalanin puasa ketat dulu, terus pantangan-pantangan juga, dan meditasi berhari-hari. Nah, terus pas udah hari H-nya nih, Cap Gomehnya nih, mereka itu bakal mainin alat musik kayak gong sama gendang yang dimainin dalam ritmenya monoton terus menerus supaya micu kondisi kayak kesurupan gitu lah. Fokus lah, trance, konsentrasi gitu. Jadi setelah udah kerasukan tuh, mulai berbagai benda dimasukin ke tubuhnya, dari jarum gede sampai pedang juga sih. Wah gila. Bahkan ada yang duduk di kursi yang tajam gitu sih. Wah. Tapi uniknya badannya itu kayak nggak ada yang berdarah gitu. Gak kecoblos gitu maksudnya? Nggak kecoblos. Oh iya, kok bisa ngecoblos ya? Setelah ketusuk tadi ya udah mereka jalanin parade gitu berjam-jam, habis itu keliling. Wah.
Ya gue pernah lihat sih biasanya keliling dalam keadaan pipinya ditusuk gitu ya. Kalau nggak lidahnya gitu-gitu ya. Sedangkan di Thaipusam yang Hindu tadi, yang paling ekstrim itu ada namanya kavadi, di mana puluhan kail Zat ditancapin ke punggung, terus dipakai buat narik kayak kereta gede gitu Zat. Kok kayaknya gue pernah lihat Limbat Iya ngelakuin hal yang sama ya. Tapi Iya mobil yang lagi. ditarik ya. Truk ya atau apa ya, mobil atau truk gitu. Pernah lagi. Abis itu ya jalan berapa kilometer gitu sambil narik gitu, gila ya. Masa nganter catering MBG apa itu bukan? Pakai itu. Kelamaan, keburu lapar. Ya ini sebenarnya bisa dijelasin lewat sains juga sih. Karena ada namanya kondisi altered state of consciousness ya. Jadi kombinasi puasa yang panjang, terus ritme musik yang monoton, dan keyakinan mental yang kuat itu memicu otak melepaskan endorfin dan adrenalin dalam jumlah yang sangat besar. Jadi nggak begitu berasa. Nggak begitu berasa. Jadi efeknya udah kayak bius alami gitu loh yang kuat. Terus juga memperlambat pendarahan juga dia ternyata. Dan tentunya ya tidak terasa sakit gitu ya. Tidak sama lah rasa sakitnya Iya. gitu dengan orang yang tidak melewati hal-hal tersebut. Betul. Ternyata puasa yang nggak dijalanin, yo berat juga. Tapi sebenarnya kalau misalnya menahan rasa sakit doang itu banyak banget tradisinya. Kalau ini kan karena mirip-mirip kan, maksudnya alasan menahan rasa sakitnya agak mirip-mirip, ya kan. Tapi kalau cuma menahan rasa sakit doang itu banyak kan Bisa sebenarnya. Kan? didamprat yang tadi komen. Nahan rasa sakit doang katanya. Oh iya, maksudnya menahan rasa sakit dengan alasan yang berbeda dengan yang ini. Itu masih banyak. Masih banyak ya. Iya, justru kalau kita tidak meng-acknowledge yang kita didamprat ini. Iya kan? Karena banyak sebenarnya kan kayak misalnya di Banten ada juga begitu. Ada Benar kan? Ada Ya juga. kan? Di Jawa juga ada juga begitu kan. Macam-macam lah di mana-mana lah kalau menurut gua lah. Kalau di sulap itu kan ini apa namanya? Fakir magician namanya. Nama genrenya tuh fakir magician kalau gitu. dulu iya. Kata Om Ded sih, tapi saya nggak tahu. Kalau dunia memanggilnya apa saya nggak tahu. Tapi kalau kata Om Ded di The Master waktu itu ya kan, waktu mata yang masih hitam dia bilang katanya fakir magician. Fakir magician itu yang Fakir. kebal-kebal gitu ya. Yang kebal-kebal. Tapi kalau ilmu kebal beneran ya ada di mana-mana sebenarnya. Kalau dari yang magic tuh mungkin trik ya, lebih ke trik ya. Iya, benar. Ada permainan alatnya atau apa Iya, gitu ya. Kalau iya, kayak misalnya sulap nusuknya di tempat yang benar gitu. Iya, banyak belajar begitu-begitulah Limbat pada saat itu. Emang banyak tradisi-tradisi begitu ya, yang maksudnya yang kadang ada pengorbanannya gitu kan. Kayak di Bali salah satu juga ini ya, apa main bola api itu tradisi apa sih? Yang main bola api itu kayak yang Ronaldo, kayak tradisi deh. ada sih, tapi itu Kan panas tuh. iya. Iya Apa kan? cuma cabang olahraga aja ya? Enggak ada lah cabang olahraga bola api, mana ada. Enggak ada. Cuma kayak tarkam gitu ya. Enggak lah. Mungkin Seru-seruan doang Ini gitu ya, kali ya. iya, Tapi kayak bisa tradisi aja deh, itu tradisi deh main bola api kayak nanti dikeluarnya di sini tradisi apa bukan gitu ya. Yang selanjutnya nih gue pengen ngomongin tentang balapan hewan ternak Son, atau lebih tepatnya kalau di Indonesia dikenal sebagai karapan sapi ya kan. Atau kalau di Sumatera Barat namanya pacu jawi, di Bali punya makepung, dan ternyata di India juga ada yang sama seperti ini Son. Namanya kambala. Kan seru banget kan kalau misalnya kita nonton karapan sapi gitu di video-video gitu ya. Walaupun gue sendiri juga belum pernah nonton langsung sih sebenarnya sih. lihat video kayak ngebut-ngebut gitu gak sih? Iyalah kenceng nambah balapan kan masa pelan-pelan. Jadi semuanya itu berawal dari lumpur sawah dan kejenuhan setelah panen Son. Tepatnya di Nagari Tuo Pariangan, which is di Sumatera Barat. Seorang tokoh bernama Datua Tantejo Gurhano itu menemukan sebuah cara untuk menggemburkan tanah sawah setelah panen Son. Dengan cara apa kayak itu kira-kira? Dengan cara melepas sepasang sapi yang kemudian dibikin berlari di atasnya Son. Itu mau gemburin tanah dengan cepat. Jadi tapak kakinya sapi itu menggemburkan tanah, sedangkan kotorannya itu menyuburkan. Ya kita kenal kegiatan ini sebagai membajak sawah gitu ya Son ya sekarang ya. Lama kelamaan kegiatan membajak sawah ini itu berubah jadi sebuah kompetisi Son antar tetangga. Habis itu ya berubah lagi jadi pesta desa gitu. Lalu lahirlah yang namanya pacu jawi. Kira-kira ada yang dipertaruhkan nggak di situ Zat? Kira-kira Zat? Harkat dan martabat. Desa, iya Bisa biasanya tuh. begitu, iya. Harus juara gitu ya. Iyalah. Desa suka maju harus juara tahun depan. Nah sekarang yang di Bali soalnya yang namanya makepung ya kan, itu sebenarnya awal mulanya tuh agak mirip-mirip. Jadi ada petani gitu yang iseng buat ngadu kecepatan kerbaunya dia sama teman-temannya gitu saat membajak sawah. Jadi awal mulanya selalu dari kompetisi dulu ya Son ya. Maksudnya kayak ayo duluan. Nah awal pesta kan dari situ biasanya. Yang menang? Yang duluan pokoknya. Iya. Yang bad boy. Dan di India Selatan, kambala juga tumbuh dari konteks yang sama persis Son. Jadi awal mulanya dari ya teman-teman saling dulu-duluan, akhirnya menyebar jadi sebuah budaya gitu.
Akhirnya yang nonton jadi banyak. Jadi dari 3 balapan ini itu beda-beda Son peraturannya Son. Yang pertama nih ya pacu jawi dulu. Jadi pacu jawi itu nggak punya garis finish Son. Karena yang dinilai itu bukan siapa yang paling cepat, tapi gimana cara berlarinya Son. Gimana tuh? Jadi sapi yang berlari lurus dan stabil itu adalah yang terbaik Son. Dan harganya itu bisa naik 2 kali lipat setelah pertandingan. Jadi jokinya itu biasanya berdiri di atas bajakan bambu tipis yang diikat ke punggung dari 2 ekor sapi Son. Terus ya mereka pegangan nama ekor keduanya gitu. Pas sapinya dilepas, joki harus mempertahankan keseimbangan di atas lumpur basah yang terus berubah Son. Jadi mungkin naik turun kan produk gitu kan. Semua ini harus dilakukan sambil mengemudikan 2 hewan seberat ratusan kilogram yang berlari karena adrenalin Son. Oke. Nah, kayaknya kemungkinan disuntik adrenalin itu ya sebelum lari kali. Berat sih Nggak masih tahu di desa juga. Jadi yang menang itu biasanya yang larinya lurus dan stabil gitu, bukan yang agak mencong-mencong. Sedangkan kalau makepung itu aturannya beda lagi. Jadi yang menang itu bukan yang paling depan Son, tapi siapa yang bisa mempertahankan jarak lebih dari 10 meter dari pesaing di belakangnya Son. Oh, gapnya gitu ya. Misal baru mulai, tak langsung beda 11 meter, langsung menang berarti. Langsung menang lah, Oke. ya kan? Pasti pakai nos nih pantatnya. Nah, ya kan? Enggak si gacoan level 10 dulu pantatnya Son. Jadi roket aja sapi. Tapi lu pernah denger gak? Gue pernah denger tuh dikasih cabe gitu pantatnya. Iya, Gila. Abis itu kasih QRIS. Enggak lah dikasih cabe. Bukan. Dikasih cabe. Oh. Gue pernah denger dah kalau gak salah dah. Dikasih cabe gitu pantatnya biar lari lebih kenceng. Kayak pernah denger deh. Gue lupa tapi itu di balap apa tuh. Sedangkan kalau Kambala Son yang dari India, dia yang paling terstruktur nih di antara ketiga balapan ini. Karena dia ada trek tanah liat khususnya. Dan waktunya itu diukur pakai stopwatch. Jadi bener-bener nyari yang paling cepat nih kalau ini. Tapi emang biasanya kayak balapan-balapan begini tuh ada untungnya juga sih Son. Pasti. Karena buat cari value yang bener buat peliharaannya gitu loh. Maksudnya buat sapi-sapinya atau apa. Jadi cari value yang sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya di Amerika kan banyak misalnya ada rodeo, ada balapan kuda apa segala macam. Itu kita jadi bener-bener tahu hewan kita tuh value-nya semana gitu loh. Jadi ngebantu ekonomi juga sebenarnya kalau menurut gua gitu loh. Tapi emang capek banget sih. Udah habis maksudnya selesai ngebajak, saat pas udah selesai maksudnya bercocok tanamnya, dipakai balapan lagi. Pingsan. Iya, enggak kan kasih makan dulu, diberi Iya iyalah diberi gizi yang luar biasa begitulah kayak orang balapan kuda aja. Kan kuda pasti diberi gizi yang luar biasa dulu, ya kan. Kecuali kalau buat delman ya itu lain lagi tuh Son. Ini ngomongin balapan nih kan konteksnya kan. Dia pasti bagus dikasih apa. Nah, yang selanjutnya nih, Chat. Ini terkenal nih karena ada di mata uang kita, Chat. Jadi gambar. Oh. Yaitu tradisi lompat batu nias. Oh iya benar. Gue belum lahir sih waktu uang itu masih ada sih. Kalian tuh Gua sudah belum transaksi lahir. bolak-balik gitu. Belum lahir gue itu. Itu uang berapa tuh Son? 1.000 deh kayaknya. Oh iya masih ingat berarti masih dekat. Saya nggak tahu kalau saya. Nah, jadi gue ceritain asal usulnya dulu ya. Dulu itu ternyata di Pulau Nias tuh banyak perang, Chat. Jadi konflik antar suku, ya kan, karena dendam lah, atau sengketa tanah, sama perbudakan. Oh. Itu tuh hal biasa gitu di sana tuh. Iya. Di Selat Hormuz ada di mana tadi? Oh bukan. Bukan ya? Nias. Oh Nias. Nah, setiap desa itu pada bikin benteng batu gitu, Chat. Itu setinggi 2 meter lah biasanya. Nah, buat mereka menyerang musuh, prajurit itu harus bisa ngelompatin benteng itu. Dan itu tanpa kena apa-apa gitu. Nggak boleh nyentuh batunya. Jadi kalau udah sampai nyentuh batu, kayaknya sih udah selesai. Pemimpin tahu selesai baru. Iya, selesai tuh Iya, biasanya. pemimpin jangan sampai tahu pokoknya ya. Apa? Pemimpin jangan sampai tahu pokoknya. Jangan sampai tahu lah. Iya benar. Tutupin. Masalah besar dikecilin, masalah kecil ya dihilang. Kok nggak ada anjing hilang? Di antara ku dan sawit, cuma sawit ada yang lain. Soal rakyat emang gue pikirin, biarin senegara pada nyinyir. Yang penting duit gua masih ngalir. Awalnya ku tanam sekali, tapi ku ketagihan. No. Kalau sampai dicekek repot nanti ada. Nggak. Nah, dari situasi itu lahirlah yang namanya Fahombo, yang awalnya itu tes akhir buat seleksi prajurit. Nah, terus setelah perang-perangnya udah mulai berakhir nih, tradisi ini berubah menjadi ritual kedewasaan. Jadi anak-anak itu latihan mulai dari umur 7 tahun, Jet. Awalnya kayak dari tali dulu, ya kan, tambang, sampai lama-lama ke batu beneran. Terus uniknya nih, tradisi ini ternyata ada juga di luar negeri, Jet. Ada juga ya ngeloncatin batu itu ya? Ada.
Tapi bukan batu ini. Di Ethiopia Meloncatin atasan. Nggak boleh kalau itu. Nggak boleh. Nggak boleh kalau itu ya. nggak boleh juga. Ini tradisi dari suku Hammer. Nggak boleh ngelompatin kakaknya dulu kalau nikah. Nggak, bukan. Dia itu harus ngelompatin 10-15 ekor sapi ya. Oh iya. Makanya di Indonesia ada kuda tomprok itu ya Son ya. Kuda Dari situ, templok. Kuda templok ya. Udah templok. Jadi kalau dia berhasil ngelompatin selama minimal 4 kali lah, baru habis itu boleh menikah. Oh baru boleh Syarat nikah ya. menikah itu ternyata. Berarti kalau enak ya kalau misalnya Idul Fitri tanya, kamu kenapa belum nikah? Baru bisa ngelompatin 4 nih. Nah, Hey! ya kan? Baru bisa Iya, ngelompatin iya, 4 iya. sapi nih. Nah, langsung diem tantenya. Bukan minimal 4 kali nih, bukan 4 ekor. Oh iya 4 kali iya. berhasil tanpa jatuh, Iya. boleh langsung. Saya ke Sleo di pas loncat kedua. Nah, Ankle gitu tante kan. udah nggak bisa nanya lagi. Iya sih. Om diem. Udah kamu latihan dulu gitu. Nah, Nyalain pasangannya nggak belum nyuruh ada kerja gitu. lagi, nyuruhnya latihan. Enggak. Itu Nggak mah nyuruh kerja, ente, udah kamu latihan dulu. ente lompat 100 kali tapi pengangguran ya nggak diterima juga itu. Iya makanya, ya kan. Tapi kalau suruh pilih gitu, dari dua tradisi ini lu pilih yang mana? Buat pokoknya kalau bisa ngelakuin baru bisa nikah gitu misalkan. Ini dua-duanya bisa nikah nih misalkan. Nias sama Ethiopia. Nias sama. Nias lah. Oh iya, batu Iya tadi. kan lihat orangnya juga maksudnya. Enggak, tradisinya aja. Lu bebas lo mau Macindo kayak mau Arab kayak bebas. Gak mungkin kan kalau gue Bebas. Cindo kayak kamu harus lompatin batu dulu gitu. Nggak. Gak mungkin kalau Nih, lompatin nih, tembok nih. Cina mungkin masih mungkin. Tapi kalau lompatin Lebih batu dulu susah. gak mungkin. Bisa ini kan Apa hubungannya? lompatin batu kan 2 meter sampai 2,5 meter lah ini kan. Terus kalau yang sapi tadi Nias lah. mungkin 10. Iya. Tapi I kan love kalau Indonesia. batu nggak boleh kenain batunya. Sampai lu kayak ujung baju aja lu nggak boleh, Pak. Gak apa-apa kan. Ntar belajar di bouldering gue ya kan. Bukan belajar di bouldering. Itu kan nggak belajar lompat su. Itu kan manjat. Ya dikit-dikit lah, tangan dikit kan gak kelihatan kan. Sepatu Salomon dikit. Pak. Iya loncat. Soalnya emang kalau yang Ethiopia lebih susah karena dia kan gerak ya, makhluk hidup kan. Gerak Iya. terus. Jadi ada aja kayak faktor X yang bisa bikin kepleset gitu. Kalau secara fisikal tentu lebih sulit yang batu kalau menurut gue. Loh. Lebih sulit yang batu. Kan ini Tinggi 2 gerak-gerak. meter kan? Iya sih. Tapi kan ini panjang. Suar. Ya kan bisa 4 kali tapi. Loh bukan bisa 4 kali, mesti 4 kali lebih. Loncatinnya bisa 4 kali kan? Mesti 4 kali. Jadi 4 kali berhasil baru lu lolos, nggak cuma sekali Oh doang. maksudnya 1, 2, 3, 4 Ya gitu? kira-kira gitu lah. Oh iya. Gampang sih gue. Kali sapinya deng. Ha! Selesai ente. Pas mertua ngeliat gue, sapinya taruh di padang rumput yang banyak rumputnya ya. Oh. Diam semua sapinya. Biar jadi sama Bisa dia. sih. Bisa sih. Biar anak saya jadi sama Iya dia. iya. Gitu lah kalau gue. Kalau ngomong manajer baru beda lagi soalnya. Padang pasir. Di Gunung Merapi kayaknya. aspal Mandalika. Asemnya. Sapi apa? Kok rasanya sapi gitu Joget terus anjing sapi. di aspal Mandalika. Biar gak jadi kawin. Kayak gini sapi. Sulit itu. Lebih gede paha manajernya daripada paha sapinya juga. Sulit juga itu. Sapinya langsung bubar. Takut ketumbruk. Kamu saya lihat tentang sini, cananya ketat sekali. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan special edition kali ini menarik untuk kalian. Kalau misalnya kalian punya request atau apa, tulis aja langsung di komen. Oke? Yes, coba selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga jadi member dan Discord link di deskripsi semua. Sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di atas 12.